hubung malam ini kita lanjut dari acara berikutnya, yakni kata-kata mau'izah hasanah sekaligus pengajian oleh pembina pengasuh Pondok Pesantren Manhalul Ulum Islamiyah Beraya, Wadah yang terhormat Al-Mukarram Sayyidina Dr. Haji lalu Habibur Rahman Faisal MN, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih indikman kompak nggih. Lamun sak berjawab belik tan berjawab jak yak doangan mudahan tamu surga. Lamun sak kodek jawaban jak sang laun ndek nak masuk surga lagu masuk angin. Karing sekali nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sadaqallah. Bapak pembina Pondok Pesantren Nurul Ulum Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Nur Mukhtar, segenap asatiz, para sesepuh masyarakat, para santri, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang tiang hormati dan cintai. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini tepat 25 tahun kita ditinggalkan oleh guru kita Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji lalu Muhammad Faisal. Kita dapat berkumpul dan bermuajahah di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama berdoa, membaca wirid manhal, serta mendengarkan tausiah dari pembina Pondok Pesantren Nurul Ulum, tentu saja dengan niat agar apa yang kita lakukan ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian pahalanya insya Allah juga mudah-mudahan akan sampai kepada Al-Maghfurullah serta Uminda tentunya Hajah Baik Sukarni Faisal. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah kita semua di dunia ini terselamatkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang, minaz zulumati ilan nur, dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan juga kita semua ini termasuk ke dalam golongan mereka-mereka yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak pembina Al-Mukarram serta segenap hadirin yang hadir pada malam hari ini, pertama-tama tentu tiang ucapkan terima kasih atas diselenggarakannya acara ini. Memang tiang lupa sebetulnya tadi tanggalnya,
tiang pikir besok, ternyata ada yang mengingatkan one tiang ile balik sekarang harinya. Terus lumbar rendah one Ustaz Samsul Hadi laun ke malam niki tiak hadir ile Nurul Ulum Basen nggih untuk memperingati haul beliau. Alhamdulillah. Memang di tempat-tempat lain tadi juga Tuan Guru Ma'arif Rais Syuriah Lombok Tengah sudah memimpin doa di pengajian beliau di Jago, juga di Ibrahim juga sudah dikirimkan doa, dan di tempat-tempat lain. Alhamdulillah, ini merupakan wujud dari kecintaan kita dan kebaktian kita kepada guru dan orang tua kita. Karena bisa dibayangkan para anak-anakku, para santri ya, apa yang ada di dunia ini semuanya araan dilah saat tenang, modok kentat berkomunikasi dengan lain, atlalu jok tanah suci, mudah segala macam, itu tentunya dari siapa? Tentunya disebabkan oleh adanya guru. Gurulah yang mengajarkan kita semuanya itu. Ngajarin, lamun tiang pelinggi makin menghargai guru kita sama dengan menghargai orang tua kita, maka itu bukan hal yang berlebihan. Memang sudah demikianlah yang diajarkan oleh agama kita. Kemudian bahkan Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai umat Islam ini menempatkan seorang ulama. Lebih-lebih dia seorang ulama daripada guru kita itu. Beliau pernah menyatakan al-ulama qadatun. Ulama itu adalah merupakan panutan umat. Kemudian al-ulama masabihul ard. Ulama itu adalah pelita cahaya bumi. Kemudian beliau juga mengatakan al-ulama warasatul anbiya, yang sering kita dengarkan itu. Al-ulama warasatul anbiya, yaitu pewaris para nabi. Kemudian himmatul ulama ir-riayah. Jadi beliau juga menyatakan bahwa perhatian ulama itu selalu adalah untuk memberikan perlindungan kepada umatnya. Karena itu kita tidak heran ketika Al-Maghfurullah siang dan malam itu mencurahkan perhatiannya bagi umatnya, bagi murid-muridnya. Tiang sebagai saksi juga akan menyampaikan testimoni di hadapan para hadirin malam ini. Dulu ketika beliau masih hayat, Tiang adalah salah satu dari putra beliau yang terdekat dengan beliau, sangat dekat. Bahkan alhamdulillah, tidak bermaksud ini untuk mengorek-ngorek peran kita sejak dulu kepada beliau, ya, kepada maupun kepada Jamiyah ini. Sejak tahun 71, pemilu tahun 71, beliau keliling kampanye. Baru saja kita lepas, tidak namanya Partai NU pada tahun 55 Partai NU, tapi pada tahun 72 kita 71 masih ya, masih Partai NU. 71 masih ya. Nah, itu masih. Tahun 73 kita berfusi dengan partai-partai yang lain menjadi P3. Tahun 71 masih Partai NU. Sejak tahun 71 ngiring klien yang tersengge, umur masih kecil tahun 71. Ikut pada tahun 77, pemilu 77 juga ngiring. Lalu tebentek. Coba tolong tenang dulu. Tebentek ketenggih lae. Lumbaran kampanye Jukumbe ngiring. Pengajian Jukumbe ngiring. Satu ketika pada saat Tiang ngiring beliau ngaji ke Ketak. Ke Ketak dulu tahun 73. Menggunakan mobil Jeep Land Rover di rumah. Mobil itu kebalik mengalami kecelakaan di Jurang Jaler tahun 73 itu. Umur Tiang baru 5 tahun. Belum masuk SD, masih umuran TK lah. Tapi ngiring ngaji itu selalu dibawa sama beliau. Duduk di depan, di dekat sopir, di dekat persneleng. Kita duduk di sana. Beliau duduk di pinggir.
nama kakak tiang Tong Guru Zaki nggih, di samping itu. Nah begitu kita sedang nanjak di jurang Jaler itu, mobil kebalik, tapi alhamdulillah tidak tahu bagaimana beliau itu mobil kebalik dalam jarak dengan ketinggian cukup tinggi, mobil terbalik, tiba-tiba beliau sudah di luar itu. Yang tertinggal saya di dalam sama kakak saya, dan yang mengemudikan mobil ini memang bukan orang sembarangan. Beliau adalah mantan distrik Peraya, yaitu Haji Lalu Abdul Hamid namanya beliau itu. Kemudian di belakang yang sering ikut beliau Lalu Kamal ya, di Perbau itu juga begitu mobil akan terjun beliau langsung lompat. Ada lagi satu mantan marinir KKO Angkatan Laut dari Manado yang masuk Islam dan tinggal di sana, itu juga lompat. Satu orang yang bawa kitab dan sajadah beliau itu dari Lopan yang menjemput itu aran jak kurang badai din tahu bela diri badai. Ketika mobil terbalik, bukannya lompat dia, bertegelah li pipe mobil itu, kemudian hantam Karing dua masih gigi, yang lain sudah rontok semua itu. Begitu. Al-Maghfurlah sudah di atas, tidak ikut jatuh. Yang masih tersisa tiang kena persneling kiri, mata kiri kena persneling, berdarah, masih kodek, belum SD. Waktu itu tahun 73 sedang panas-panasnya NU melawan kekuatan tadi sebutkan, dengan kekuatan lain di sini sedang menyukan, baru habis 71 itu menyukan sengit pertarungan politik dulu. Nah begitu kita diangkat dari mobil itu, walaupun din mana aran medsos marah makin jawab viral, wah lain viral, walaupun belum ada medsos, belum ada grup-grup WA, belum ada Facebook. Peraya itu gempar, bijen tuan guru bihmuan setowek yaunin dengan biur li peraya, pakan peraya paling julun, bijen tuan guru bihmuan setowek jerik jatuh dari mobil, padahal cuma kena mata kiri dan berdarah, ditutup dengan sapu tangan, itu dibawa ke dokter, sehat alhamdulillah. Tahun 73, tahun 77 yang namanya dilempar mobil kita itu sudah berkali-kali dengan batu oleh kekuatan lain tentunya. Ketika kita mau pergi ngiring beliau, wah luar biasa waktu itu. Kalau sekarang kan tidak ada, namun lain keras. Tahun 82 juga begitu, dan seterusnya. Banyak momen-momen penting yang alhamdulillah saya ikut bersama beliau, termasuk di rumah. Jadi lamun margi ngaji kelemak misalnya, mengajar di Tahasus, bentar nanti ada acara beliau pergi ngaji kemana ndak tahu. Pulangnya beliau menjelang kadang-kadang zuhur, habis zuhur atau zuhur lah, salat zuhur di rumah, atau kadang lewat zuhur. Nah laun arak temui biasa nih, lumbar renjuk kamar jam 2:30, sekedar istirahat bahasa. Lagu bareh jam 3 dodok bahasa, karena mau persiapan ngaji sore kemana lagi. Nah itu yang kadang-kadang di dalam diri tiang itu ada konflik batin itu. Satu sisi kasihan kita lihat beliau capek satu hari penuh kemana-mana keliling, jauh-jauh sekotong di Jelateng itu pengajiannya sebelum zuhur pagi kelemak masih lagi rorong gitu. Nah terus beliau pulang nanti ada pengajian lagi mau bahasan bareng dodok ke jam 3. Satu pihak tiang merasa yo kasihan beliau ini, kalau lah lumbar malikmu diman 15 menit di kamar harus sudah dibangunkan. Satu pihak sebagai anak tiang kasihan lihat beliau itu harus malik tak petangin baru dalam kamar marah tiang dik tahu baru lep muter dodok aja apa nang dik tahu. Tapi kalau beliau ndak harus dibangunkan. Nah jadi tiang ada konflik di sini. Satu pihak ada kerombokan be waktu karing-karing 10 menit ditbani lah untuk menggahin. Jadi harus itu. Jadi 15 menit ada ngentatan rentek lawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oh, bahasa. Kalau sudah beliau bangun, sudah menyaut berarti sudah bangun. Nah, itu berlangsung berpuluh-puluh tahun. Jadi sebenarnya beliau itu sudah sebagian besar usianya itu dihabiskan untuk umat, untuk kepentingan umat, ya, perlindungan umat, memberikan pelayanan kepada umat. Dan satu yang mungkin belum bisa tiang, dan yang lain mungkin bagaimana beliau komit dan istiqomah ya dalam hal perjuangan Nahdlatul Ulama. Jadi beliau dulu Pak Nasri Anggara buat buku nih, dan dia wawancara ke kita, ke Tiang. Tiang bilang, bagaimana beliau terhadap Nahdlatul Ulama, katanya sama. Kalau saya bilang beliau itu total untuk Nahdlatul Ulama. Itu total NU-nya. Pada waktu NU masih ada di Masumi, berkali-kali saya ulangi ucapan ini di mana-mana. Pada waktu NU ada di Masumi, beliau ada di Masumi. Ketika NU keluar dari Masumi, bukan ikut ke Masumi tapi ikut ke NU. Ketika NU menjadi partai politik, beliau ikut di partai NU. Ketika NU berfusi ke P3, beliau ikut bersama NU ke P3. Begitu NU keluar dari P3 tahun 84 Muktamar Situbondo, kebetulan Tiang juga ikut di Situbondo tahun 84. Beliau ikut NU keluar dari gerbong P3 untuk tetap bersama Nahdlatul Ulama kembali ke Hitoh 26. Ketika NU ini diusik baik internal atau eksternal, beliau dengan tegas akan bereaksi. Apakah yang menyerang atau yang merugikan NU itu orang dalam atau orang luar? Tetap beliau patokannya pada Nahdlatul Ulama. Sehingga saya pribadi melihat bahwa kalau kita tidak aktif ikut serta dengan segala cara, tentunya dengan segala daya yang kita miliki, paling tidak mungkin mengurusi pendidikan yang beliau tinggalkan, lah mungkin terlalu rugi kita, terlalu durhaka sama orang tua itu. Nah, dengan segala kekuatan yang ada, kita berusaha untuk terus menjaga ini. Nah, alhamdulillah murid beliau banyak tersebar di mana-mana. Tiang bilang sama santri di sana, mungkin kalian belum pernah melihat beliau secara langsung, belum pernah bertemu dengan beliau, tapi keberkahan beliau dan apa yang telah beliau sampaikan itu tetap kita dapatkan. Demikian pula dengan ilmu yang diberikan, walaupun orang lain yang berikan sekarang, hakikatnya adalah beliau juga yang akan memberikannya. Karena apa? Karena Al-Maghfurlah ini kita sudah tahu sanad keilmuannya nyambung terus ke atas sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai di atasnya malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan langsung tuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu Tiang selalu berdoa kepada mereka, pada santri-santri dimanapun mereka berada, hendaknya kita tetap ingat, tetap kita berpegang pada ajaran-ajaran beliau. Walaupun det bedait, dituah dait berembiruan beliau. Lagu insya Allah para santri-santri yang khususnya di sana di Manhalul Ulum, selalu Tiang ingatkan tiap hari agar kita bisa menjaga kehormatan, bisa menjaga marwah beliau. Dengan cara apa? Tentu yang pertama adalah dengan menjalankan, mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau, yang masih ada mana-mana sekedik, ada yang kita tahu, ada yang kita ingat. Mara baru-baru beliau sudah menyampaikannya, banyak hal beliau sampaikan tadi, mungkin ada yang bisa kita ambil dari sana. Yang kedua, tentu saja kita jaga diri kita, jangan sampai berbuat hal-hal yang kira-kira dan ya senang beliau. Nah, itu yang penting. Nah, kalau itu bisa kita jalankan, kita laksanakan, insya Allah apa yang kita lakukan ini akan tetap mendapatkan barokah, akan tetap menjadi bagian dari pengajaran-pengajaran beliau yang diberikan kepada kita. Para hadirin yang Tiang muliakan, sekarang sudah 25 tahun, tidak terasa 25 tahun, waktu Tiang ditinggal oleh beliau. Tiang waktu itu sedang di Jakarta ketika
hari terakhir beliau di dunia ini, tiang sedang di Jakarta. Rencana waktu itu kan mau sekolah lanjut ke Jakarta. Setelah selesai di sini mau lanjutkan ke S2-nya di Jakarta waktu itu. Waktu kita berangkat, beliau mendoakan tiang. Jadi alhamdulillah tiang sangat bersyukur kepada Allah. Hari terakhir pertemuan kita dengan beliau itu ndek dalam keadaan nyekek temenggahin atau nyekek tesenger, alhamdulillah. Ndek nyekek tesenger. Nyekek saya lampak Yogyakarta. Kebetulan yang ikut sama kita dalam acara lain Tuan Guru Ma'arif dan Tuan Guru Husni almarhum. Itu yang mendampingi tiang waktu itu. Waktu pamit sama beliau sedang sungkan, sedang berat penyungkan waktu itu nggih. Ia mensari di dalam lagu. Beliau keluar mengantarkan sampai pintu depan. Au tati lampak ikhlas ka anu lampak bahasa. Lalu tuntut ilmu solah gawe. Meh doa juluk. Terdoa kele ruang tamu sama beliau. Tuan Guru Ma'arif masih ada sampai sekarang saksinya. Sama Tuan Guru ini sudah meninggal. Terdoa. Lampak tati. Di doa panjang. Sampai selesai doa, yang tidak pernah tiang bayangkan, beliau bangkit dari tempat duduknya mengantar sampai pintu. Padahal Yumensari udah lama di dalam kamar. Tapi waktu itu saking mungkin apa perasaan beliau, diantar dengan tertatih-tatih sampai Lawang Julu, melihat tiang turun dari rumah itu naik ke kendaraan, lampak wah ilah solah. Nah begitu sampai Gomong, mobil yang kita tumpangi itu pecah bannya, pelik suara, pedah ban. Dari sana kita dapat firasat apa yang akan terjadi. Apakah pesawat saya akan jatuh atau apa ini? Yang gitu. Tapi kita ya sudah jalan bismillah. Waruat teridang si amat kan gitu. Jadi ya penting para santri apa jajua saat gawe ingat apa beniat bersesasak baik seta anu. Ina akile julu ama akile muri bismillah lampak. Insyaallah ya. Dem ya dait apa? Ina akile julu ama akile muri. Oh, lamun tak lampak niat. Ina akile julu ama akile muri bismillahirrahmanirrahim. Nah ia unik berniat tiang waktu itu. Ina akile julu ama akile muri bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Nah begitu sampai Jakarta sudah tertelepon Malik Sabtu malam. Berarti keadaan tetati inggih alhamdulillah solah tak awak nih. Kena awak. Emak Mas anu oleh nggih. Ndak berapa lama kemudian pada bulan Ramadan pagi-pagi nyekek baru yang tinggal di Pasar Minggu waktu itu. Baru ke elap ke lemak kan, karena ndak ada kegiatan kan. Pagi-pagi itu di kamar ke elap, datang teman yang seorang wartawan di Jakarta. Ye tegal nomor HP balik, telepon balik rumah waktu itu. Cepat bangun. Ada apa? Cepat bangun. Yuk, ada apa sih kayak kebakaran aja nih kene. Bangun. Pas tuis, jemekah meleng, pulang. Yuk, kenapa kamu suruh saya pulang? Pulang sekarang juga. Ada apa suruh saya pulang? Tadi ada telepon dari keluarganya di Lombok. Orang tua sudah koma. Hah? Terus gimana? Sekarang juga enggak usah ngomong apa-apa. Jap apa bahasa Peraya bahasa Lombok. Japta senti lampak tuh. Nah gitu. Kemasi barang-barangnya, langsung kita ambil barang seperlunya lari ke bandara. Waktu itu bandara lagi full semua penerbangan full karena ada event di Lombok atau di mana waktu itu yang kesini full pesawat. Aneh. Ditahu kita kesana ndak ada ini sudah ndak ada ini penuh semua full. Nah begitu kebetulan kita cek ke Sempati Air waktu itu masih ada Sempati Air. Bagaimana ini? Saya harus pulang nih orang tua. Bisa ndak diusahakan? Oh bisa. Kebetulan rombongan Gubernur Jawa Timur Pak. Waktu itu Pak Sofi Sudirman ya Pak Sofi. Pak Sofi ditunda berangkat ke Lombok. Bisa, alhamdulillah. Langsung naik pesawat. Begitu mendarat di Rembiga waktu itu, biasa kita akan dijemput ke bandara oleh Pak Jumali. Dijemput biasa nanti datang mau tak tanti si mobil. Tapi waktu itu ndak ada. Loh, mana dia kok ndak ada yang jemput kemari? Ndak ada. Akhirnya kita nelpon ke rumah. Ya jawaban di rumah, dengan nangis doang suaranya. Ya, ada apa itu?
telepon diangkat oleh kakak sepupu saya. Oleh bayi bahasan, becat oleh, yang darat mana motor tu, darat oleh, pakai taksi pulang. Begitu kita sampai di Leneng, itu udah penuh sama kendaraan, sama orang segala. Sampai di rumah di Perbau itu, dan ternyata memang beliau sudah wafat pada tanggal 2 Februari tahun 96. Nah, apa yang tiang pikirkan sampai begitu berat sekali pikiran tiang waktu sampai dimakamkan itu? Yang kita pikirkan waktu itu adalah ini. Sekarang orang yang tempat kita bergantung, segala sesuatu, segala masalah pasti akan berujung ke satu orang ini, figur satu ini, yaitu beliau almarhum. Urusan itu, urusan ini, urusan banyak hal, dan waktu itu memang sedang ada gesekan di dalam internal kita waktu itu, berat sekali. Mau ia pikir si tiang waktu itu, nani figur halen ni dong di pundak beliau doang tahun. Ya Allah, berat-berat masalah itu nih. Mau nani mau itu lain nak tersampai selaput masalah-masalah yang berat-berat itu. Ini gak kuat. Iya pikiran ini gak kuat menghadapi begini banyak masalah. Bukan hanya masalah kemasyarakatan, masalah keluarga, masalah pondok, masalah organisasi, masalah politik, segala sesuatu itu kan seperti air, itu harus akan menemukan jalan, mencari jalannya sendiri. Dan kebetulan waktu itu memang yang ditahu sama orang kan memang alhamdulillah, dan memang nabi nih kak memang kita diserahi waktu itu. Nah, begitu beliau dimakamkan, selesai, banyak terjadi peristiwa-peristiwa, tapi tidak perlu kita ungkapkan di sini. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini Allah menolong kita. Kenapa kita ditolong oleh Allah? Kita selalu yakin bahwa intan surullah yang surkum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Pasti akan menolong kita. Jadi kita ini, walaupun sejelek-jeleknya kita kayak gini, ini darat nilaiin lah, kecil lah. Tapi paling tidak arak niat, arak bahkan usaha sedikit, ikut membantu berjuang di jalan Allah. Melalui jalan Nahdlatul Ulama ini, melalui perjuangan dakwah ini, insya Allah hendak tak perkara-ari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, para santri-santri yang saya banggakan, berbahagialah sekarang berguru di Pondok Pesantren Nurul Ulum di bawah asuhan beliau. Karena apa? Karena beliau juga adalah orang yang langsung menerima banyak ilmu dan hikmah dari Al-Maghfurlah. Jadi sama, kalau tidak sempat menimba ilmu pada Al-Maghfurlah, maka sekarang ada orang-orang yang telah beliau persiapkan untuk menggantikan peran-peran beliau, berbagi-bagi peran, banyak peran-peran yang tinggal. Dan semakin lama alhamdulillah, bukannya semakin lama semakin berat, bahkan semakin lama rasanya kok semakin ringan, dan rasanya semakin enak, semakin banyak kita. Malik kenaraan PKPNU, alhamdulillah, itu juga akan semakin memperkuat barisan-barisan kita. Jadi dengan demikian gerakan-gerakan yang telah dicanangkan, telah dimulai oleh beliau dulu itu disambut oleh para penerus-penerusnya, termasuk beliau Al-Mukarram. Beliau juga adalah merupakan orang yang maraunik capiran, pertemuan sebelumnya dulu. Beliau ini ya khusus tercatat si beliau lah, si Al-Maghfurlah, murid kesayangan, sering disebut namanya dalam banyak di rumah, di tengah saudara-saudara tiang. Beliau sering disebut ketika masih di tahassus. Kenapa demikian? Pastilah karena ada sesuatu yang beliau lihat pada diri beliau. Karena ampun nggih, kalau beliau niki Al-Maghfurlah sangat tajam beliau melihat sesuatu niki, dalam sekali.
Suatu ketika ada orang datang ke rumah. Padahal saya datang niki ye pacu pecak ruan. Lagu beliau bilang, tidak mau beliau terima, tidak mau diterima, tidak mau diterima. Kenapa? Lama kelamaan setelah tiang perjalanan waktu dan beliau sudah tidak ada, baru tiang temukan, oh ternyata ini sebabnya beliau tidak mau, tidak berkenan menerima orang. Demikian pula soal ketegasan beliau itu, ketegasan terhadap ajaran-ajaran agama. Arak lain sopo nggih cerita. Ada bajang-bajang berkumpul di balik nggih, di depan rumah itulah ngumpul-ngumpul anak-anak muda itu. Bajang-bajang. Meniki unin ngeraos. Batur. Oh bajang lagu dia jadi anggota dewan waktu itu kan. Bajang lagu tokoh lah. Unin ngeraos sekek niki le batur. Batur unin. Zaman nani saharam baik kesekat, apalagi nah halal unin. Saharam doang kesulitan, apalagi sahalal unin. Mu nyedi muntep pirengang si al-maghfurlah di dalam lumbaran terus dua. Hai baru kena mana pas? Ngini ki mbian. Ngi wahole anggota dewan itu padahal. Manianim kenen. Surun baca kalimah syahadat malik nu. Surun bersyahadat malik nu pas. Padahal unin kan luwe dengan baca di medsos orang kadang-kadang guyon-guyon saling jorak-jorak karena zaman sekarang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Jangan coba-coba bilang begitu. Lamun di al-maghfurlah dan memang seperti itu. Langsung surun syahadat tuh, empun tuh. Langsung surun syahadat. Dia unin dengan nu bahasa. Nah, itulah. Ada lagi pengalaman menarik untuk kita internal kita ini ya. Kesan tiang kepada beliau. Barang siapa yang baru membantu perjuangan agama Allah, dia nak terpesulit si Allah. Dia nak tertunda ruan pendai tenak solah. Ak cerita nggih. Ini tidak pernah kita buka di tempat lain tapi khusus di sini. Karena dalam kaitan dengan haul. Suatu ketika beliau pergi ke bagian selatan, elek Mentung Sapah atau di bagian itulah Mentung Sapah mungkin. Begitu kembali dari Mentung Sapah, kembali malam hari. Acara le Mentung Sapah niki kan sebelum maghrib selesai, tapi karena apa ndak tahu, mungkin niki hujan mungkin ditunda pulangnya agak malam. Mobil ndak bisa masuk ke sana. Jadi mungkin kendaraan lain lah dipakai sehingga waktu beliau pulang selesai acara kolek bahasa. Nah, waktu beliau pulang malam hari itu mungkin bayi petang kendaraan simak mantuk kunin ketua panitia pengajian. Ndek bareh kelampak bahasa. Kebetulan yang ikut beliau itu ada sepupu tiang namanya Lalu Abdurrahim, biasa tempuh Bajang Kim itu. Enteh oleh Kim bahasa. Jadi bayangkan dari Mentung Sapah itu habis sholat maghrib jalan malam hari ini. Sebelum G30S itu tahun 60-an awal. Dari Mentung Sapah berangkat pulang habis sholat maghrib peteng dendeng. Lampak tato ngisi dengan sampai perbatasan desa itu. Aku kejek dua lampak oleh bahasa jalan lampak di mana liwat tanjakan itu petang seri malam kan. Tiba-tiba datang mobil jeep baru seperti mobil tentara, lagu bukan tentara. Sopirnya seorang pria tegap, satu orang, mararun tentara pakai baret. Nah, terus begitu beliau jalan, entah kan, nampak. Begitu sampai di tempat satu titik, mobil itu datang, ngerem. Anehnya bahasa saksi mata Mami Kim itu, begitu mobil itu lewat dia berhenti. Membuka lawang si sopir itu. Beliau tidak ngomong apa-apa. Sopirnya tidak ngomong apa-apa. Taek.
Tumuri tamkin bas. Tak, tak yang perlawang. Ndek bahasa kena lampak atau ndek. Lampak mesa, lampak. Sepanjang jalan sampai liwat Pelambik sampai liwat Darek, ndak ada ngomong. Sak nyopir sopir asik dengan sopirnya, setirnya lampak. Beliau juga diam. Yang belakang begigit, begendang dimbani hamuri kan. Apa keda ini munina? Alemuri. Lagu begigit tak. Beliau diam aja di depan. Sampai di depan Karang Lebah itu mobil berhenti. Dah Kim, tun truk pergi mobil. Nah ini apa itu kita juga sampai sekarang tiang sendiri belum bisa menjelaskan apa itu, fenomena apa itu. Tapi tiang ambil kesimpulan bahwa barang siapa berbuat baik karena Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Pasti itu insya Allah. Nah para hadirin yang tiang muliakan, banyak kisah-kisah tiang bersama beliau dulu sebagai anak yang diajarkan kepada kita. Ada apa namanya filosofi hidup yang diajarkan kepada tiang. Dulu kita lamun berbahasa karang berbahasa dimin arak dengan bercerita arak segala macam elek deke tertinggi mau terus mau aturin hal-hal yang memang luar biasa kemelek tak beli-beli kemelek misalnya mau wikan si beliau sering beliau katakan sesuaikan kemauan dengan kemampuan. Sering kali bilang begitu. Sesuaikan kemauan dengan kemampuan. Dendek kemelek boleh lagu kemampuan denara. Stres jari. Melit boleh lagu dit mampu. Jadi sesuaikan kemauan dengan kemampuan. Ya masih ingat jika makin beliau itu mengajarkan kepada kita. Sampai sekarang masih kita ingat. Kemudian juga beliau seringkali melontarkan kepada kita apa namanya itu orang-orang yang banyak berjasa terhadap kita jangan kita lupakan, kata beliau. Sampai ketika sudah lama wah ngonek le madrasah niki, wah ngonek tatapan beliau mengingatkan kita. Laik tati saklete laik bangun madrasah ni ara le to daya ni ara ni le to lauk ni ara laik ni tontunu apuh le bawa le deket ya tani iton tenduk te madek bahasa. Itu apa itu? Mungkin bagi Anda santri-santri itu kan cerita yang sudah lewat atau tidak bisa begitu. Apa yang sudah terjadi itu pasti ada maksudnya Allah berikan pada kita. Tanpa mereka mungkin kita tidak akan bisa seperti ini. Orang-orang yang notabene buta huruf, tidak bisa baca tulis, dan mereka jujur dengan keadaannya. Kalau anak sekarang ande tahu membaca, adin gaya-gaya, baca koran kebalik entan membaca. Kembali kebalik tam baca nanti, wah pendak baca hatepang ni anda baca. Bisa saja begitu. Kalau orang dulu ndak yang seperti itu polos demin. Ayo kita gotong royong untuk bangun madrasah basan. Datang Pak Bu Tuan senah elek niki Haji Nabi Haji Ma'ruf Pak Bu Tuan Haji Satar Bu Kedas dan segala macam yang lain banyak dikata sebut nggih. Datang jauh kayu jauh tereng dan sebagainya. Beliau itu dulu insya Allah ndin marak Al-Mukarram le deket mungkin kemampuan kepandaiannya dalam bidang tertentu ilmu agama enggak, tapi hatinya lurus kepada Allah, itu niatnya bulat. Ndin niat ya buka pondok pesantren yang ngajang dengan lewik lagu doanya itu bismillah milun beramal mudahan anak jari kerak jari dengan bahasa. Sekarang alhamdulillah NU di NTB ini anda tambi tau NU di NTB hebat bagus runanun. Mataram andi, Lombok Timur andi, Lombok Tengah tahun arak, mu Lombok Tengah sampai MWC Paraya 2 tahun lalu kegiatan itu lama tahun monyar ruan. Nah niki kembe entiang
berkat daripada orang-orang tua kita yang dulu. Sekaranglah anak-anaknya, anak cucunya, penerus-penerusnya melanjutkan perjuangan mereka dengan perjuangan yang lebih besar lagi, luar biasa, melahirkan banyak santri-santri, bahkan Narawi kan yang menjadi juara lomba di Jawa itu, di Jawa tempatnya, dari Nurul Ulum ini kan kitab ada juga yang jadi di Jakarta PMI Ibnu PW Ibnu, dari sini juga itu kan akan dicalon-calon besok pemimpin di sini di daerah kita. Lomba kitab putri sangat ele Jawa menonjol di Mataram, di Win, di mana itu, di Bagu dan sebagainya, banyak dari sini. Balikpapan, nah, itu semua merupakan satu hal yang membanggakan. Jadi dari yang awal yang katakan tadi bahwa para ulama-ulama yang membimbing kita itu siapapun dia, terutama Al-Maghfurullah dan sekarang yang masih ada di depan kita, beliau insya Allah 100% perhatiannya pada kita, pada umatnya. Ya Allah, beliau, sehingga kalau satu orang ulama diwafatkan itu merupakan musibah yang besar. Musibah yang besar kalau diwafatkan satu orang ulama. Dan kalau ada satu orang ulama yang meninggal itu, maka sama dengan dicabutnya ilmu. Ilmu itu dicabut Allah tidak dengan serta-merta, tapi dengan diwafatkannya seorang ulama. Diwafatkan ulama berarti ilmu Allah itu dicabut satu persatu dari alam ini. Innallaha la yaqbidul ilma tizaan yantazuhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Jadi Allah tidak akan mengangkat ilmu dari dunia ini dengan serta-merta, tapi Allah akan mengangkat ilmu ini dari dunia ini dengan cara mewafatkan para ulama. Maka oleh karena itu haruslah kita sekarang para orang tua juga sadar, menyadari, mari kita ciptakan kader-kader penerus para ulama ini dengan masukkan putra-putrinya ke pondok pesantren. Alhamdulillah, masuk di pondok pesantren, diajarkan dengan berbagai macam ilmu. Tentunya ilmu itu nanti akan dimanfaatkan untuk kepentingan, untuk bagi kita semualah, bagi masyarakat. Ilmu yang diberikan itu tentunya ilmu-ilmu yang berguna, ilmu-ilmu agama. Karena tidak ada orang yang meninggal di dunia ini, ya, tidak ada orang meninggal di dunia ini seberuntung orang yang meninggalkan anak soleh yang mendoakan mereka. Karena begitu kita selesai di dunia ini, apa yang terjadi? Selesailah, tidak ada lagi apa-apa kecuali kita meninggalkan salah satu dari yang tiga, yaitu anak-anak soleh yang mendoakan kita. Lamun de ara omade hatelu baru ini salah satunya adalah anak yang soleh. Sia-sia hidup kita di dunia ini, karena tidak ada yang akan mendoakan kita, tidak akan ada yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan kita. Maka alhamdulillah, Al-Maghfurullah ini juga beliau itu telah meninggalkan kepada kita pondok pesantren, meninggalkan kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, meninggalkan kepada kita para tuan guru para ulama kita, meninggalkan kepada kita tugas-tugas yang harus kita selesaikan bersama. Alhamdulillah, kalau kita laksanakan secara bersama-sama, tentu tugas itu akan menjadi ringan. Kalau kita jalankan sendiri-sendiri, nah itulah yang akan menjadi pekerjaan yang berat. Maka sekarang alhamdulillah, beliau tadi menyatakan di rumah beliau bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai alat perjuangan kita ini semakin memperkuat dirinya. Dengan cara apa? Membuat kader-kader. Lemak darek tahun PKP terus di Lombok Timur juga ada PKP. Mungkin juga besok di Lombok Barat
Tianya ke Keli Praya Timur ada rencana juga mereka akan mengadakan di sana lagu, tentunya setelah ada lampu hijau dari pengurusnya, nggih. Artinya sekarang semangat orang untuk ber-NU ini tinggi. Nah, inilah di samping kita memperkuat pondok pesantren juga memperkuat organisasi kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Lamun ini kuat selapun 3 komponen ini, yaitu pondok pesantren, Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan masyarakat secara umum ini, maka insya Allah kita telah menunaikan tugas kita berbakti kepada guru kita Al-Maghfurlah ini, dan semua itu sudah kita jalankan, sedang kita ikhtiarkan untuk itu. Mudah-mudahan sekali lagi dengan hikmah haul pada malam hari ini akan semakin menambah kecintaan kita kepada guru-guru kita, khususnya Al-Maghfurlah, mengamalkan ajaran-ajaran yang beliau tinggalkan kepada kita, dan kemudian kita sebagai anak-anak beliau terus diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk dapat mengarungi kehidupan yang penuh dengan dinamika ini, yang penuh dengan riak gelombang ini, sehingga kita sampai akhir hayat kita nanti tetap istiqomah dalam berjuang menegakkan agama Islam di daerah kita ini. Demikian yang bisa Tiang sampaikan pada malam hari ini, dan sekali lagi atas nama keluarga besar Al-Maghfurlah Tengku Raja Lalu Muhammad Faisal, Tiang ucapkan selamat dan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ulum. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan ini akan tercatat juga sebagai amal ibadah di insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua akan mendapatkan barokah dari guru-guru kita. Ala hadziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.